Halo Dugaters, kembali lagi di 23 Podcast. Dengan aku, Angelira, sebagai MC di podcast kita kali ini. Kali ini aku bakal nemenin waktu kalian dengan ngobrol sama seorang ketua eskul. Eskul ini tuh selalu ditunggu-tunggu loh penampilannya di setiap event apapun itu. Karena penampilan tuh selalu meriah. Kira-kira kalian bisa nebak lah ya, eskul apa yang bakal ngobrol sama kita di podcast kali ini? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita sambut Ilya Pagya dari eskul Halo Libaters, perkenalkan aku Askia Nora Badani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini aku sebagai ketua eskul Ratu Jaro. Hai Katia, gimana nih kabarnya setelah menjadi ketua eskul Ratu Jaro selama 1 periode? Alhamdulillah baik sih ya, cuma agak tertekan dikit nggak ngaruh. Nah di sini kan Katia tuh ketua eskul Ratu Jaro ya, yang asalnya tuh dari Aceh. Nah kalau dari Aceh sendiri ada tari Ratu Jaro dan tari Saman. Aku dengar nih orang-orang tuh banyak banget yang bingung bedain antara Ratu Jaro sama Saman. Kalau dari itu perbedaannya tuh apa sih? Oke, ini buat teman-teman yang masih bingung kali ya, kok ada tari Saman, ada tari Ratu Jaro juga. Jadi perbedaannya itu untuk tari Saman dia itu mayoritas penarinya laki-laki. Sedangkan untuk tari Ratu Jaro mayoritas penarinya perempuan gitu. Berarti kalau di Saman ada perempuannya bisa tuh? Bisa. Menurut aku ketawa bisa. Keren banget. Terus apa kepo sih kalau di 23 ini Ratu Jaro tuh punya nama tim atau klubnya sendiri nggak? Punya dong. Jadi Ratu Jaro SMAN 23 Kabupaten Tangerang ini punya nama tim sendiri yaitu Raja Gebrina. Wah, keren banget. Raja Gebrina tuh guys, catat ya, Raja Gebrina. Nah, kalau Raja Gebrina ini udah ada prestasi apa aja sih yang digapai Kak? Untuk prestasi di sini aku motokin dari tahun 2018 aja kali ya. Jadi di start tahun 2018 itu Raja Gebrina pernah meraih juara 3 di eventnya Sema Mitra Cup itu tahun 2018. Terus juga pernah meraih juara 3 di eventnya Ten Nation. Terus tahun berlalu di tahun 2019 Raja Gebrina pernah meraih juara di Aswatika itu juara 2. Dan yang terakhir itu setahun yang lalu, yaitu tahun 2022, Raja Gebrina pernah meraih juara harapan 3 di SMAN 5 Kota Tangerang. Berarti kalau prestasi dari Raja Gebrina sendiri, tapi kan kepo sih pasti. Kalau prestasi sebanyak itu latihannya gimana Kak? Dalam seminggu bisa berapa kali? Untuk latihan kita punya 2 sistem nih teman-teman. Yang pertama itu intens dan gak intens. Nah untuk yang intens ini biasanya kita pakai menjelang event atau lomba. Jadi itu biasanya kita seminggu bisa sampai 5 kali latihan. Entah itu mau hari libur, mau dispen sekolah, itu 5 atau bahkan bisa lebih. Sedangkan untuk gak intens itu tuh kita mengikuti jadwal dari sekolah yaitu jadwal eskul. Dari sekolah itu kan ada 2 hari eskul yaitu Selasa dan Rabu, berarti kita juga latihan hari Selasa dan Rabu begitu. Wah keren banget. Aku sih kalau jadi anak Raja Gebrina anti rafet. So berat gitu. Tapi kalau latihan sebanyak itu, sesering itu ganggu gak sih Kak kalau waktu belajar? Jujur iya, itu kalau misalkan kita dispensasi. Karena kalau nggak dispensasi kita kan pakai hari libur ya, Sabtu dan Minggu itu biasanya kita kosong. Sedangkan kalau dispensasi itu kita motong pelajaran, jadi memang kadang ada masalah atau sedikit chit-chat dulu sama guru, kayak kita betul si pengertian ibu gini gitu. Tapi sebenarnya tuh balik ke individu masing-masing juga sih, kayak dia tuh di rumah bisa nggak mengejar ketertinggalan dia gitu di dalam pelajaran. Pasti capek sih ya, karena kan school latihan, abis itu college. Tapi tugas nih banyak banget nih dari Terus kalau latihan sendiri nih, kan itu tuh langsung tari aja atau ada latihan-latihan lain gitu, kegiatan lain? Oke, jadi untuk tari tradisional di SMA 23 Kabupaten Tangerang ini kan ada 2 ya. Jadi ada sebenarnya satu sanggar tari cuma dibagi 2, yaitu tari tradisional sama tari Ratu Jaro punya waktunya sendiri. Jadi tuh kita
bareng-bareng nih Sanggar Tari, kita ada waktu yang namanya kelas makeup. Wah, itu tuh biasanya dilaksanain selang sebulan sekali. Jadi tuh 3 minggu kita latihan, sedangkan 1 minggunya kita pergunakan untuk kelas makeup. Itu biasanya didampingi sama pembina kita yaitu Ibu Zulfa. Oh, seru banget guys. Belajar Gubrina sama satu lagi tari tradisional ya. Itu keren banget deh. Ada kelas make up-nya, ada tetap latihan tari. Terus kalau untuk Ratu Jaro ini, itu tuh untuk rencana ke depannya, mungkin untuk video selanjutnya ada rencana apa? Kalau untuk rencana ke depannya, ini kebetulan ya, September itu Raja Gebrina mau ikut lomba. Mau berpartisipasi di eventnya SMA 7 Tangerang Selatan. Itu bakal dilaksanain tanggal 9 September teman-teman di gedung Wali Kota Tangsel. Jadi buat teman-teman yang mau nonton nih bisa banget kalau misalkan ini podcast diupload sebelum tanggal itu, bisa banget ikut datang ke sana. Terus kalau untuk event kedepannya, kita tuh rencananya mau ikut di Piala Gubernur. Itu akhir tahun ini. Oke guys, kalian kalau misalnya udah nonton ini sebelum tanggal 9 September, ayo kita support Raja Gebrina di lomba selanjutnya. Oke? Terus aku mau tanya juga nih dari kakak pribadi, suka duka jadi ketua SWA. Sukanya dulu kali ya. Sukanya itu aku seneng banget sih udah dipercayain sama angkatan sebelumnya buat mimpin tim yang nggak dikit ini orangnya. Terus juga aku senang karena tim aku itu orang-orangnya bisa diajak kerjasama. Jadi tuh buat aku minta tolong ini itu atau aku untuk perbagus lagi itu nggak susah. Sedangkan untuk dukanya itu mungkin lebih ke biaya kali ya. Karena kan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Raja Gebrina ini atau Ratu Jaro kalau lomba itu nggak murah teman-teman. Jadi karena SMA N23 Kabupaten Tangerang ini udah nggak ada SPP ya, jadi tuh untuk lomba kita ngeluarin biaya sendiri. Nah nggak enak tuh di situ, kayak aku tuh harus bilang ke teman-teman kayak kita harus patungan segini-segini. Itu sebenarnya aku nggak enak, kayak aku akhirnya berdiskusi lama sama rekan-rekan aku yang lain kayak aduh gimana ya biar nggak terlalu mahal, aduh gimana ya biar nggak ngobarin mereka banget gitu. Di situ sih dukanya kali. Iya pasti, apalagi kayak gini pasti kan butuh biayanya tuh gede banget loh. Nah latihan yes, belum lagi kostum ya kak. Wih, aduh semangatnya gitu aja dari kakak ada nggak pesan untuk Dugaters di situ untuk lebih melestarikan tari tradisional? Pesan untuk Dugaters semua, kalau pernah ada keinginan nih mau nyoba, aduh kayaknya mau ikut tari deh gitu. Tapi merasa kok kayak kita badan aku kok kaku banget, kayak nggak cocok di tari atau kayak aku susah banget ya gerakannya gitu. Itu harus dihilangin karena lebih baik teman-teman join dulu dan dicoba dulu, karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Siapa tahu kan bakat kita ada di situ gitu ya. Terus juga aku mau minta tolong nih ke Dugaters semua, kalau misalkan teman-teman Dugaters di sekelas, beda angkatan pun kalau misalkan mereka ikut ekskul tari tradisional di SMA N23 Kabupaten Tangerang ini, tolong didukung. Karena supporter dari orang sekitar tuh ngaruh banget. Gitu sih. Tuh guys. Jadi aku pribadi tuh juga tipikal orang yang aduh kayaknya nggak bisa dia untuk tari. Ternyata kita tuh harus bukan maksain sih, kita harus ngikutin apa yang kita mau. Kita harus nyoba dulu intinya gitu. Nah untuk selanjutnya aku ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk Ayer. Kita akan masuk ke Dingo Decision. Teng. Nah di sini untuk yang pertama, latihan terus selama 1 minggu atau libur terus selama 2 minggu? Latihan terus selama 2 minggu. Kenapa? Karena menurut aku libur 2 minggu itu wasting time banget. Karena kan Ratu Jaro itu dia gerakannya nggak cuma 1-2, itu bahkan bisa sampai 10 gerakan kalau dibilang. Jadi kalau misalkan libur 2 minggu itu, yang padahal kita kalau latihan bisa sampai 2 gerakan 3 gerakan, jadinya 0, kita nggak belajar apa-apa. Terus di 2 minggu latihan itu kan juga kita nggak full latihan selama 14 hari. Kita kan juga ada namanya hari evaluasi, hari diskusi, jadi tuh selang-seling. Jadi nggak melulu
Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh latihan enggak. Jadi ada selang-selingnya. Jadi kita ada istirahatnya tapi tetap latihan. Tetap ketemu. Keren banget ya tetap. Apa itu? Semua orang suka libur tapi tidak dengan hari Gemini. Soalnya kita tuh tetap harus latihan terus. Itu kenapa waktu itu uang guys. Jadi nggak boleh sia-siain waktu. Oke, yang kedua, pilih latihan rutin atau latihan untuk lomba. Latihan rutin atau latihan untuk lomba? Mungkin latihan rutin kali ya. Kenapa tuh? Karena kalau latihan untuk lomba itu kan keharusan. Jadinya kayak ada lomba nih, kita harus latihan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dispensasi segala macam. Sedangkan kan kalau rutin itu kan berarti konsisten. Jadi minggu ini kita latihan, minggu depannya latihan tetap terus. Jadi itu kalau misalnya tiba-tiba ada lomba, kita nggak kaget. Itu udah ada prepare sebelumnya gitu loh. Oke. Keren banget. Keren banget untuk Raja Gemini. Terus yang ketiga, ada latihan waktu hari libur atau di waktu eskul aja? Waktu hari libur. Apa hari libur banget nih? Emang sih beberapa anggota yang ngeluh ke aku kayak, Kak capek, Kak ini, Kak itu. Aku selalu ngasih penjelasan kalau kayak kita tuh nggak bisa yang namanya instan. Terus juga kan kita tampil tuh ber-20 ya. Jadi tuh kan nyatuin hati 20 orang tuh kan susah. Jadi kalau misalkan cuma ngandelin di waktu eskul yang waktunya tuh nggak nyampe 2 jam, sedangkan harus ngelatih itu berpuluh-puluh orang tuh nggak bisa. Jadi tuh lebih enak di waktu libur juga karena waktu lebih fleksibel. Terus kita bebas mau pulang selesai jam berapa, mau gerakannya gimana juga kan itu lebih bebas gitu, nggak ada batasannya. Apalagi kalau Ratu Jaro kan harus sinkron banget ya semua tuh. Pasti butuh latihan yang ekstra gitu ya. Kalau dari kakak sendiri, nih pertanyaan keempat nih, lebih milih tarik atau main gendang? Tarik. Karena sadly aku nggak bisa main gendang. Karena itu jujur susah banget. Kayak kalau kita mau samain kayak bahkan mau bukan samain, bahkan kalau kita nyamain ritmenya aja tuh susah. Karena kadang kalau kita main ritme sendiri, sedangkan tim udah hafal ritme abang, ritme pelatih kita, hancur. Jadi tuh latihan buat gendang tuh nggak bisa sehari, seminggu, 2 minggu tuh nggak bisa. Jadi harus latihan sama yang profesional. Berarti untuk main gendang sendiri pun ada latihan khusus gitu ya kak? Kalau, oh iya tadi kakak bilang kalau kegiatan Ratu Jaro nih nggak cuma latihan tari tapi juga ada latihan make up. Nah kalau kakak sendiri lebih milih untuk latihan tari atau latihan make up? Latihan tari. Tetap latihan tari ya? Tetap guys. Karena tuh untuk latihan make up memang penting untuk peserta, untuk penari. Karena kan juga pelatih kita, pembina kita tuh nggak bisa melulu make upin 20 orang itu satu-satu pakai 2 tangan doang. Jadi kita harus bisa ngandelin diri sendiri. Kalau untuk kelas make up, karena kan aku alhamdulillah udah tahu beberapa basicnya, jadi kayak nggak masalah. Aku untuk detailnya, untuk eye makeup, untuk blush segala macam aku masih bisa belajar di rumah lewat YouTube atau lewat video-video tutorial lainnya. Sedangkan kan kalau untuk tari itu harus bareng-bareng, harus harus rutin. Nggak bisa di rumah sendirian, nggak bisa kayak berdua atau gimana untuk biar bagus, untuk kompak kan bareng-bareng. Jadi aku memilih tari. Jadi apapun itu pilihannya tetap latihan tari terus. Oke, itu pertanyaan terakhir dari aku. Terima kasih untuk Kak Kia. Terima kasih sudah datang ke podcast 23 ini. Dan jangan lupa untuk The Gutters untuk cek apa Kak? Ke akun Instagram kita yaitu Raja Gebrina 23. Aku taruh editor taruh di sini. Oke, itu sini. Dan untuk The Gutters, jangan lupa sama tulisan Kak Kia tadi ya untuk melestarikan tari tradisional. Dan jangan lupa untuk subscribe SMA 23 Kabupaten Tangerang. See you guys.